kita ngos-ngosan, ngobrol santai tentang dunia arsitek, kuliner, dan tentunya yang lagi happening dengan bintang tamu yang tentunya asik. Oke, pantengin channel dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Arkul di Arji Culinary Channel. Kali ini saya akan membahas tentang dunia arsitektur bersama dengan Arda Pranowo dari Arunowo. Mungkin nanti akan di publish juga di channelnya Mas Arda. Bahasan kita adalah bahasan tentang dunia arsitektur pada umumnya di Indonesia, tentang regulasi dan segala macamnya. Semoga nanti bermanfaat. Silakan simak sampai akhir. Jika channel ini bermanfaat, kontennya bermanfaat, silakan di like, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan, jadi nanti ada update dari channel kami, tentunya bisa terupdate. Oke, silakan simak sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berjumpa lagi di sore yang nggak cerah, ini hujan. Di acara Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Yang topik hari ini mungkin agak random karena kita baru perdana Mas. Iya. Perdana untuk bisa menyapa lagi karena berapa konten terakhir setahun lalu kali ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan sejawat arsitek. Memang kebetulan lingkup yang kita hidup ya jalani kita jalani ini sebagai arsitek, tapi mungkin pembahasannya bisa meluas sih. Nanti monggo kalau ada topik-topik menarik yang teman-teman anggap menarik bisa ditulis di komen di bawah. Ya, apa yang Mas kira akan kita bahas hari ini kira-kira? Mungkin yang lagian ya, yang happening atau mungkin yang juga perwawasan itu mengenai dunia arsitek. Dunia arsitek ini kenapa? Ada apa dengan arsitek gitu loh? Dari dulu tuh kayaknya belum mantap gitu. Artinya arsitek itu apa gitu ya maksudnya? Iya, karena mungkin di masyarakat itu masih ada rancu ya. Dalam artian pengertian antara arsitek, desainer itu kan, apalagi dengan adanya undang-undang arsitek itu ya. Jadi tidak semua orang bisa menyebut dirinya arsitek. Kalau sudah menyebut dunia arsitek padahal belum ber-STRA, ini nanti masuk ke ranah pidana. Karena di situ jelas ada ketentuan itu. Oh, kayaknya serem ya kalau langsung ngebahas pidana. Nah, itu. Enggak sih. Mungkin kalau dari sudut pandang hukum ya, itu kan sudah jelas definisi dari arsitek ya di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017. Yep. Monggo jika ada yang pengen merujuk ke sana, karena di situ menjelaskan bahwa arsitek adalah arsitek itu yang berprofesi di dunia arsitektur ya. Tentunya itu yang harus yang ber-STRA itu tadi yang menjelaskan di situ bahwasanya setiap yang berprofesi di bidang arsitektur harus ber-STRA. Oh ya, spesifik ya. Berarti setiap orang yang melakukan kegiatan praktek arsitek, dia harus punya STRA. STRA sendiri apa, Mas? Surat tanda registrasi arsitek. STRA, ada yang bilang STRA, ada yang bilang STRA. Ada yang kalau yang biasanya menyebut STRA, ada yang lebih cepat lagi yaitu tadi STRA. Oh. STRA-remu gitu ya kalau bahasa Surabaya ya. Nah, bedanya sama SKA apa yang dulu ya? Setelah kemarin itu yang ada yang Undang-Undang Arsitek, terus peralihan itu yang kemarin Undang-Undang Cipta Kerja itu
SKA sudah tidak ada lagi. Jadi nanti mungkin yang ada di jasa konstruksi yang di luar arsiteknya, SKK itu ya. SKK. Nah, kita pun sebenarnya dituntut untuk SKK juga. Oh, karena ada 2 undang-undang yang berbeda ya, Jakon dan arsitek ya. Iya, betul. Jadi jalan tengahnya supaya bisa berjalan lah ya, bisa going itu harus ya paling kalau arsitek maka dia harus ber-SRA. Kalau dia ingin melakukan proyek ya berarti jasa konstruksi ya. Jasa konstruksi. Maka dia harus punya SKK. Iya. Oke, berarti kan prosesnya 2, tapi pada hakikatnya 2 ini kan saling melengkapi mestinya ya. Betul. Bukan kayak, tapi masih belum ada kepastian lebih lanjut ya gitu. Jadi mungkin itulah bisa ditunggu gitu. Ini ya, jadi sedikit rancu sebenarnya. Regulasi kita memang masih istilahnya kalau menurut saya ya, itu agak tumpang tindih. Karena seharusnya dengan undang-undang arsitek kemarin itu kita jadi bahasnya lebih spesifik di undang-undang akhirnya kan. Ya karena yang situ benar-benar spesifiknya undang-undang arsitek itu tadi. Kalau yang kemarin masih melebar yang SKA itu kan banyak SKA sipil, SKA MEP. Semua kan ada SKA-nya dulu kan untuk kebutuhan. SKK otomatis sendiri. SKK 101 ya arsitek itu kebetulan menurut amanahnya undang-undang kan di IAI. DAI itu. Mungkin belum bagi teman-teman yang belum tahu untuk proyek pemerintah ya yang spesifik dia require untuk setiap tenaga ahli yang akan dimasukkan itu zaman dulu kita nyebutnya SKA. Jadi sipil punya SKA sipil, arsitek punya SKA arsitek gitu ya. Betul. Nah, ini kaitannya dengan sertifikasi berarti. Sertifikasi yang coba kita istilahnya pakemkan ya. Jadi kalau misalnya nanti udah nggak ada SKA, berarti nanti mestinya SRA. Namun ada konflik 2 undang-undang tadi. Betul. Maka keluarnya di SKK juga. Jadi arsitek yang sudah BSRA nanti bisa harapannya ini belum ada langkah ya lebih lanjut ya. Iya. Dari IAI dan DAI. Ini kan masih ini mensinkronisasi ya dengan pemerintah tentunya yang dimana itu ada yang terkaitannya dengan Binakon, LPJK, BNSP itu. Jadi nanti kalau sebenarnya maunya kita kan simple. Kalau sudah ber-STRA ya sudah itu aja cukup. Tidak perlu agak ribet lah ya. Ngambil lagi SKK. Ternyata dengan adanya undang-undang Jakon juga yang mempengaruhi di dunia konstruksi ya. Akhirnya mau nggak mau ya sementara tetap harus ber-SKK atau yang SKA yang arsitek yang kemarin dengan betul. Itu yang kemarin yang SE 214 itu nggak sampai sebulan ya. Ya beberapa waktu lalu akhirnya nyari jalan tengah ya. Akhirnya LPJK mengeluarkan lagi untuk SKA SKA perpanjangan yang sudah habis. Karena punya saya udah habis juga. Tapi STRA udah ada ya. Tapi cuma SKA yang lama. Karena itu tadi yang syaratnya untuk perpanjangan SKA itu harus ber-STRA. Kebetulan saya sudah terbit. Ya pertama ya, waktu di Jatim. Di Jatim pertama. Nah, jadi kalau misalnya masih rancu, bisa merujuk kembali ke SKA yang akan dibantu dikeluarkan ya di LPJK. Tapi kok kita jadi kayak informan gitu, padahal kita mau ngobrol santai ya. Iya. Santai. Iya santai. Nah, herannya nanti kalau misalnya ada kan yang misalnya sebuah daerah gitu yang mensyaratkan misalnya tenaga ahli harus ber-STRA atau ber-SKA. Nah, kalau misalnya sebuah daerah itu cukup dengan STRA berarti kan nggak perlu ya SKA tadi. Nggak kan perlu. Tergantung PPK-nya atau tergantung pemerintahnya ya. Betul. Instansinya yang ada yang sebagian itu sebenarnya sudah tanpa sebagian juga STRA langsung atau SKA itu hanya dengan STRA sudah bisa jalan. Cuman itu tadi kembali lagi ke kebijaksanaan dari pemerintah setempat tentunya ya. Tapi kalau untuk SIM BG itu memang jelas-jelas STRA mensyaratkan STRA. SIM BG malah STRA ya? Iya. Nah itu dia ya Mas Ira. Oke, monggo yang berpendapat silakan komen di bawah. Tapi yang jelas
kita ini mencari titik tengah dan jangka panjang ya. Jangka panjangnya kita mau saya dengarnya ini bukan saya loh ya. Jadi bukan kita ya. Dari DAI itu dengan adanya sertifikasi yang jelas, dengan runutan kompetensi yang jelas, maka kita bisa bersaing dengan internasional gitu kan. Makanya ada STRA itu. Jadi harapannya itu kan masih harapan kan. Mudah-mudahan kita bisa sama. Nah, ini kan masih ada penjajakan di ranah administratif di masing-masing daerah yang belum semuanya sama nih persepsinya gitu. Itu yang agak susah. Nah, kalau IAI Jatim itu kan sedang menjajaki ya Mas berarti ya dengan daerah-daerah agar punya pandangan yang sama nih tentang itu. Karena sudah ada surat edarannya mestinya kan dari pusat ya. Iya. Ada Mas ya. Surat edaran dari apa PU dari mana? Dari PUPR ada sebenarnya. Nah, cuman itu tadi ternyata kadang kalanya itu di pusat memang sudah, kadang kita udah tanya, lupa ini kan sudah, ternyata di daerah belum. Pelaksanaan di daerahnya yang justru yang belum merata ya, penyampaian informasinya. Kadang masih ada yang menanyakan, loh STRA itu apa sih? Itu tadi loh. Oh iya betul. Ya itu tadi, mungkin belum tersampaikan ya, apa disposisinya belum merata. Ini belum tahu ya, daerah yang lain malah mungkin beda-beda lagi nih. Mungkin ada dekat-dekat dengan pusat mungkin malah duluan ya, mestinya ya. Betul. Kan tapi di Surabaya kayaknya STRA juga belum ini sih. Nggak usah di Jawa Timur, Surabaya ya. Iya. Tapi yang justru yang di kabupaten itu malah sudah yang jalan. Betul, malah udah aware karena iya. Ini yang jadi PR kita juga. Kebetulan kami berdua ini kan membantu hanya yang dikit gitu loh. Jadi kita juga berusaha untuk tetap menyampaikan informasi tentang STRA karena kita kebetulan tahu STRA itu seperti apa tuh, fungsinya apa itu kita mengetahui. Iya. Nah, nanti yang lebih kompeten menghubungi organisasi profesi yang berarti kan bagi teman-teman ya, berarti kan yang belum bersertifikat ya, istilah bersertifikat keprofesian arsitek itu, maka bisa mengajukan ke Dewan Arsitek Indonesia. Iya. Kan itu yang tertulis di undang-undang ya, Dewan Arsitek Indonesia. Bukan di IAI kan? Bukan. Nah, IAI tidak menerbitkan STRA. Nah, itu dia. Jadi masih ada rancu itu di ini apa? Persepsinya di luar itu IAI yang menerbitkan, padahal sendiri. IAI sama DAI itu berbeda. Meskipun masih satu ini ya, istilahnya kayak sekandung istilahnya. Apa istilahnya? Ya sedarah ya. Iya. Tapi beda. Yang menerbitkan beda peranakan gitu. Betul. Jadi yang menerbitkan STRA itu ya Dewan Arsitek Indonesia. Dengan visi misinya DAI sendiri. Yeah. Dan IAI kan punya visi misi juga untuk menggandeng semua arsitek ya. Makanya kalau ada hal yang belum sinkron ya mohon dimaklumin kan, karena memang beda ini ya, beda. Tapi kita berharap bisa. Tapi IAI kan disebut di undang-undang. Iya. Salah satu asosiasi profesi yang disebut di undang-undang ya Ikatan Arsitek Indonesia. Ya itu dia. Ya merasa terbebani juga sih sebenarnya. Iya. Ya orang akhirnya tahu karena asosiasi profesi arsitek ada banyak yang lama kita Ikatan Arsitek Indonesia tentunya ya. Makanya orang akan tahu pertama kali ya udah Ikatan Arsitek Indonesia, padahal STRA itu yang menerbitkan Dewan Arsitek Indonesia, bukan IAI. Bukan, iya betul. Cuma kita menjembatani ya. Iya, betul. Menjembatani sebagai sebuah organisasi yang kan kalau DAI berarti kan tapi kalau membahas yang mengeluarkan sertifikat ini bakal panjang lagi nih ya, karena harus ada LSP dan lain-lain gitu ya. Betul. Itu yang agak panjang. Nah, itu kalau misalnya ada lagi yang disebut lisensi. Nah, lisensi itu kan disebut juga di undang-undang ya? Iya. Lisensi itu Jawa Timur belum ada ya? Jawa Timur belum. Itu sebenarnya ranahnya memang pemerintah provinsi ya. Jadi berbeda. STRA itu memang pusat. Terpusat di DAI pusat ya? DAI pusat ranahnya. Terus untuk yang lisensi itu terkait dengan lisensi itu fungsinya apa sih? Untuk tanda tekan di gambar itu yang berhak itu yang lisensi. Jadi semua arsitek seharusnya ber-STRA. Tapi tidak semua yang ber-STRA itu berlisensi. Gini, dalam artian gini.
dalam satu biro itu cukup satu yang berlisensi, karena untuk yang tanda tangan gambar itu Mas. Penanggung jawab. Iya, penanggung jawab gambar. Iya. Jadi yang kalau untuk yang berpraktek arsitek otomatis semua harus ber-STRA, tapi tidak semua harus berlisensi. Jadi kalau sama dari studio Mas Arda itu cukup satu orang, ya satu orang nggak apa-apa. Yang penting untuk tanda tangan gambar. Jadi yang lain tetap harus ber-STRA karena berpraktek di arsitek ya. Ini konteksnya di apa arsitek ya, sebagai Iya. arsitek. Kalau misalnya tunggu dulu. Berarti kan yang lisensi ini kalau pemerintah daerahnya mengeluarkan lisensi kan. Iya. Tingkatnya provinsi berarti ini. Iya. Kalau dia belum ada untuk itu kan berarti kan masih transisi nih kita nih berarti yang di Jatim ya. Yang udah ada di mana aja di Jakarta ya? Di Jateng. Jateng udah. Jateng sudah, Sumut sama Sumut yang lagi jalan ongoing itu Jogja. Kalau Sumut sudah. Kalau apa IPTB itu Jakarta ya? Itu, Iya. itu malah sebelum lisensi malah. Betul itu yang udah ada. yang mendahului, kurang lebih maunya seperti itu sih. Jadi lokalitas itu ada istilahnya apa ya? Kalau arsitek Faktor kelokalan. Iya. Kompetensinya faktor kelokalan tiap daerah kan beda-beda cara berbudayanya dan lain-lain lah ya, banyak Iya. faktor ya. Jadi lebih baik jika dia memang sudah mengambil apa istilahnya sudah dinilai oleh daerah ya berarti itu daerah untuk bisa mampu melakukan itu di daerah itu gitu kan. Paham daerahnya. Jadi lisensi ini meskipun kita Jatim mau ngambil di Jateng bisa, Mas. Nah, tapi harus ikut apa itu namanya? ujian lisensi yang di Jateng ya, karena mungkin berbeda bangunan ciri khasnya di Jawa Timur, joglonya Jatim sama joglonya Jateng. Kalau bisa dibilang ya, itu kan berbeda. Ya kalau sama Jawanya mungkin agak misalnya langsung ke Sulawesi gitu ya. Nah, itu mungkin harus apa ya? Harus memang benar-benar paham gitu. Betul. Itu untuk menghindari banyak hal ya. Kayak mungkin kalau kita bisa merunut ke dokter, kan dia juga sama tuh harus berpraktek hanya di mana misalnya Blitar atau di mana ya. Itu tapi udah sampai kota ya lingkupnya. Kalau kita kan masih provinsi berarti kan boleh. Betul. Ya karena nggak selalu ada ya di kota tertentu untuk ini bekerjanya. Iya, sebenarnya arsitek itu sebenarnya kan bisa di daerah-daerah juga harus ada kan mestinya ya. Ya, betul. Jadi secara tata lingkungan, tata bangunan, estetika dan segala macamnya kalau ada arsitek kan lebih jadi menurut saya lebih tertata, lebih terkonsep. Iyalah kan. Dan tidak muncul macam-macam bangunan yang istilahnya menurut saya ya agak menyolok mata lah istilahnya. Jadi tiba-tiba ada bangunan itu padahal di situ mungkin ada desa adat. Kan tidak semua, kalau orang-orang yang nggak tahu, Oh, ini kena ini sampai. ya langsung Kena jaketnya. langsung berdesain semau gue lah istilahnya. Soalnya itu tadi masalah apa namanya? Kepekaan ya, atau kalau arsitek kan selain dia sebagai apa? Keindahan ya. Kan ada keandalan juga, keandalan bangunannya ya. Makanya yang di STRA atau di SKA dulu kan waktu pengajuan permohonan SKA kan harus memenuhi 13 butir kompetensi itu. Yang itu ada ya terkait dengan fisika bangunan, estetika bangunan, daya dukung lingkungan, segala macamnya itu. Makanya kalau isu masuk ini kan apa kayak safety-nya. Iya. Baik, mungkin kalau misalnya kita baru lulus nih Mas, baru lulus dari kuliah, kan apa ya, pengennya kan langsung kerja tuh, kan orang semua siapa sih yang nggak mau kalau lulus saya langsung kerja, saya langsung dapat duit banyak. Mungkin targetnya jangan duit dulu kali. Ya, itu saya, tapi yang lain-lain monggo. Urutannya sekarang seperti apa Mas? Kadang-kadang kan teman-teman ini kan belum tahu yang terbaru, kan apa pernah dengar magang kah? Ada yang bilang harus punya proyek dulu. Mungkin Mas Guntar bisa share nih Mas. Iya. Setelah tahun 2016 itu dengan adanya undang-undang arsitek itu ternyata seorang S1 arsitek itu tidak bisa langsung
apa ya, mengambil STRA tentunya yang tadi yang kalau yang dulu mungkin SKA ya, karena harus mengikuti aturan ikut PPR, Betul. nah, pendidikan arsitektur itu sama magang. Magangnya 2 tahun. adalah 4.000 jam. 4.000 jam. Nah, ini tentunya juga harus tahu semua, mungkin adik-adik kita yang saat ini mungkin masih kuliah atau pasti banyak pertanyaan. Loh, ternyata saya setelah S1 kok nggak bisa langsung ini ya, mengambil SKA atau ber-STRA. Ternyata memang aturannya kita kan mengacu di DAI. yang arsitek luar itu riba. Iya. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Riba. Karena pendidikan arsitek di Indonesia kan masih 4 tahun. Nah, itu yang mungkin jadi ya, itu kalau saya melihatnya lebih ketata ya. Jadi iya, teman-teman sebenarnya justru lebih daripada zaman kita dulu luntang-lantung iya. kan. Lulus nang di antara ya wes sekolah mana kan kita. Tapi ada yang kerja ya udah sekedar kerja, ada yang ternyata ini kan sekarang bisa agak lebih kelihatan nih apa langkah-langkahnya. Kalau kamu ingin jadi arsitek ya tadi bersertifikat, maka dia harus menyelesaikan PPR dan magang. Sebenarnya itu dimentori oleh teman-teman yang sudah ber-STRA tentunya. Karena syarat untuk perpanjangan STRA itu harus jadi tempat magang juga. Itu masalahnya. Oh, nanti seperti itu ya? Iya, kedepannya jadi ya, mau nggak mau. Berat ya? sebagai pemegang STRA juga berat ya? Sangat berat sebenarnya. Karena tentunya tidak semua yang ber-STRA itu proyeknya juga banyak. Dalam artian mungkin 1 bulan selesai. Padahal magang itu butuh 4.000 jam. Jadi peserta magang itu harus ini sih, bisa jadi tidak di satu tempat toh. Mungkin di tempat saya, di tempat Mas Sabda itu sepertinya seperti itu. Karena untuk memenuhi 4.000 jam itu. Saya kan baru lulus dari kuliah. Terus pengen menjadi arsitek gitu. Maka dia harus ngambil PPR. Sebenarnya jalannya kan nggak cuma PPR saja kan. Misalnya mau langsung pun dia kerja gitu, kan nggak apa-apa. Kerja dulu, dia nyari dana dulu lah buat bayar PPR, kan nggak murah tuh. Iya, nggak apa-apa sih. Padahal aku ngajar. Maksudnya kan butuh biaya untuk PPR. Maka dia kerja dulu, kemudian dia baru ikut PPR. PPR itu sebenarnya kan mempercepat saja kan, mempercepat proses yang kita lalui dulu zaman dulu ya kan, bertahun-tahun itu biar dapat 6 proyek kan. Betul. Kalau mungkin yang jalur yang RPL sebenarnya kan ada, cuman RPL ini sebenarnya khusus untuk yang tidak menempuh jalur S1 arsitek. Tapi di Indonesia panjangannya apa? RPL? Pendidikan lampau. Rekognisi pendidikan lampau. Ya. Ya. Itu kan maksudnya untuk yang bukan arsitek ya. Tapi yang arsitek juga bisa kan. Maksudnya S1-nya arsitektur, maka dia ambil RPL gitu. Yang lulusan sebelum tahun 2016 itu ya. Tapi sebenarnya kalau di 2016, sebelum 2016 itu saat ini kan ada EPA RM itu. Oh, EPA itu ekivalensi pembelajaran lampau. Apa P-nya apa ya? Kebanyakan istilah. Sama rekognisi magang itu tadi. EPA, masih ada RM udah nggak lagi ya? Rekognisi magang udah nggak ada? Belum. EPA-nya doang sekarang? Iya. EPA. Ekuvalensi pendidikan arsitek. Oke. Itu yang dulu belum sempat mengurus sertifikasi. Sertifikasi itu gimana? Sertifikasi. Mempunyai SKA dulu ya. Ya. Saat ini kan otomatis harus STRA itu ya ngurusnya dari situ. Dari EPA. Jadi lewat jalur baru ya. Kemarin kalau untuk yang kapan hari itu kan masih ada konversi. Jadi konversi ini untuk yang sudah ber-SKA. Saya ikut tuh kan yang konversi kemarin ya. Jadi SKA-nya masih aktif, maka dia mengkonversi. Itu berarti masih sekarang nggak bisa lagi ya yang konversi?
Sekarang 2023 nih, ini 2023 ya sekarang ya? Iya, sampai diperpanjang sampai Juni kalau nggak salah, itu masih ada sebenarnya. Kalau mau memperpanjang dengan SK, masih ada kesempatan ya? Masih ada. Cuman kadang itu kan kesulitannya itu pemenuhan GUM. Cuman uji kompetensi jangan ini ya, jangan dianggap jalur baru aja, bisa mungkin lebih cepat. Kalau lewat uji kompetensi daripada yang tadi yang konversi ya. Iya. Istilah konversi kan kalau yang konversi kan harus pemenuhan GUM. Cuman berapa Mas GUM-nya berapa? GUM-nya 120. Oke. Minimal kalau sudah ikut PKA 1 sampai 3 kan 48. Minimal. Ya, minimal 48 udah terpenuhi. Ini apa? Ya lumayan itu. Berapa? 52 tambah harus 20. Rajin. 72 lagi. Ya. Nah, kalau mau cepat lagi ya itu tadi, rajin ikut sayembara. Sayembara tuh 40 ya? Ada yang 40, ada yang 20. 20. Itu. Ya. Tunggu. Tadi urutannya kalau yang ngambil ujian kan tadi Mas bilang lebih cepat ya? Bisa lebih cepat, cuman ujiannya juga cukup berat. Ya. Tapi kalau udah dia ada pengalaman panjang kan mestinya udah seharusnya paham. Walaupun dia mati SK-nya kan. Iya. Iya. Nanti jangan tapi lebih cepat ya memang. Memangnya lebih seharusnya lebih cepat. Seharusnya. Kan karena tidak pemenuhan GUM itu tadi. Cuman ya itu tadi jangan diremehkan. Karena uji kompetensinya juga cukup berat. Kalaupun saya ikut belum tentu bisa lolos juga. Bersyukurnya kita sudah ya. Iya. Karena kalau dulu SKA ini kan beda sama uji kompetensi yang STRA ini. Kalau SKA kita kan memaparkan karya kita betul project dengan dasar 13 pengalaman. Kompetensi itu apa aja sih dalam suatu proyek yang kamu kerjakan itu kan apa aja di situ. Kompeten nggak di situ? Ada fisika bangunan dan segala macamnya kan kita memaparkan karya kita. Tentunya kita seharusnya paham kalau itu karya sendiri. Ya. Tapi kalau untuk di STRA ini harus paham aturan-aturan yang ada di Indonesia terkait dengan bangunan gedung dan segala macam. Di dalam ujiannya itu ya, Di dalam ujiannya. Makanya kalau IAI Jatim sudah 3 kali ya mengadakan 4 kali per yang 3 hari yang lalu 5 hari yang lalu ya. Jumat kemarin. Tanggal berapa kemarin dia? 15 ya. Kurang lebih 18. Nah itu banyak ya, ternyata yang ikut banyak ya di Jatim. Terakhir yang kemarin 25. Itu ada yang dari luar Jatim juga? Ada. Jadi bisa ya berarti ngambil ujian itu di beda provinsi? Bisa. Kemarin ada yang batch 3 itu ada yang justru dari Sumsel kalau nggak salah. Palembang, dari sekitar Palembang itu? Iya. Oh langsung dari Bali juga ada yang ke sini. Ada yang dari Kalimantan juga. Iya, ini ada orang jual bakso tapi padahal pas puasa ini. Sorry Mas ya, tidak ada suguhan itu. Berarti kan ngambil ujiannya itu berupa apa? Pilihan ganda apa esai gitu? Maaf ya. saya kan konversi ya, jadi nggak tahu. Multi choice ya. Oh, pilihan ganda tapi online ya? Online. Ada ini soalnya itu ada ada tingkat mahir dan bisa. Itu cuman kalau dijelaskan di nanti dijelaskannya di dalam briefing ya? Iya. Briefing pagi-pagi itu. Oke. Jadi karena saya pun sebagai PT nggak tahu soalnya apa saja itu nggak tahu. Nah, itu kan misteri. Jadi harus banyak belajar nih mau ujian. Tapi saya rasa kalau udah pengalaman, udah cukup dengan dia menyelesaikan banyak hal tadi, saya rasa sih bisa ya untuk bisa menuntaskan. Nah, tinggal yang tadi yang mahasiswa yang baru selesai ataupun yang belum magang, maka penuhi magang itu dulu ya, berarti magang 4.000 jam 4.000, 2.000 dan 2.000 tadi. Jadi sekitar berapa tahun? 2 tahun. Aku sampai lupa berapa. 4 tahun. Bisa 4 tahunan. Nah itu pun harus memenuhi beberapa kompetensinya arsitek itu ya. Misalnya jangan hanya DED-nya aja gitu kan. Harus ada konsepnya juga. Betul. Harus sempat ketemu klien. Betul. Harus dan lain-lain. Nah itu kesempatan sih. Jadi makanya tadi dibilang Mas Guntar kan tidak harus di satu arsitek. Bisa pindah-pindah. Pokoknya misalnya di Mas Guntar, ini ikut Mas Guntar sekarang tahapnya DED. Sudah DED ya. Nanti mungkin
mungkin Mas Gutar belum ada project yang Baru, konsep. konsep. Itu bisa mencari yang ini. Makanya mungkin harus kontak IAI ya malah ya biar ada. Harus rajin lah, dalam artian karena saya ikut di organisasi AI sudah agak lama ya. Lama. Biar tidak kelihatan tua. Itu ternyata memang masih belum istilahnya sadar ya. Dalam artian aware ke ternyata arsitek itu ada organisasi profesi yang khusus untuk arsitek, ya itu. Dari situ banyak manfaatnya. Kita tahu bahan bangunan yang terbarukan itu di situ juga banyak juga seminar-seminar karya-karya yang sudah starsitek lah istilahnya itu di situ banyak. Kadang di seminar-seminar kan banyak juga mengadakan di IAI. Jadi kan ini kan Ikatan Arsitek Indonesia ya. Karena IAI ada ya. Ada yang apoteker, bukan ada akuntansi. Ya. Nah, di IAI ini itu kan sebuah organisasi resmi, official gitu, dan sudah diakui oleh undang-undang. Ya, jadi walaupun nanti di tiap kegiatan PKB itu apa? Pendidikan berkelanjutan, keprofesian berkelanjutan itu masih bisa kita IAI menerima yang bukan anggota IAI ya. Iya, bisa. Tapi sayang gitu ya. Jadi maksudnya kadang-kadang kenapa sih apa ruginya gitu ya dan murah bukan murah juga maksudnya ya nggak terlalu mahal lah. Kalau ikut IAI itu lebih mudah informasi itu tuh. Kegiatan-kegiatan yang bertemakan arsitektur itu akan jauh lebih mudah didapatkan daripada masih di luar. Tidak ikut di organisasi IAI keprofesian kan organisasi profesi kan. Iya. Perorangan. Jadi bukan perusahaan yang kalau perusahaan kan ada Inkindo, ada yang lain-lain ya. Yeah. Jadi kalau IAI ya arsitek ya orangnya anak person itu yang mengajukan. Ya itu yang kadang-kadang simpang siur. Soalnya kan studio bukan anggota IAI tapi arsiteknya ya anggota IAI yang gitu ya. Betul. Oke, berarti magang udah. Tadi berarti kalau magangnya udah selesai, dia berarti harus ada mentor kan? Mentornya yang beres. Kalau misalnya nggak dapat Mas, misalnya dia ikut sebuah studio yang mungkin arsiteknya tidak atau prinsipalnya bukan tadi yang memenuhi syarat atau yang belum terdaftar di IAI, maka ada jalan tengah nggak? Ada ya tapi ya mungkin bukan dibahas di sini ya. Iya. Karena kan kita mungkin ya ini pandangan saya di awal kalau jumlah dari yang berkebutuhan akan magang tadi lebih besar masih daripada jumlah STR-nya itu kan ada kekhawatiran itu mungkin kalau Jatim punya solusi sendiri ya untuk itu ya kalau misalnya untuk kekurangan tenaga mentor. Betul. Kalau udah ujian berarti langsung dapat STR itu ya. Betul. Nanti setelah melalui ujian kurang lebih mungkin 2 minggu ya informasi untuk lolos tidaknya itu nanti akan diinformasikan oleh Dewan Arsitek Indonesia di portalnya. Jadi oleh Dewan Arsitek Indonesia bukan IAI. Nah, yang sering rancu tuh banyak yang menanyakan ke IAI langsung gitu ya. Padahal bukan IAI. Nah, masalahnya yang sekarang ini kan teman-teman berbondong-bondong nih ada beberapa kayaknya banyak. Langsung daftar IAI. Dengan harapan segera mendapatkan STRA. Nah ini penjelasannya gimana Mas? Kadang-kadang kan saya sudah mengurus 2 bulan tapi tidak bisa keluar STRA-nya. Seperti apa? Karena setelah masuk portal ini kita ini harus menseleksi juga Mas. Jadi yang bersangkutan ini sudah memenuhi syarat enggak? Kadang ada yang langsung daftar di portal DAI tanpa melihat syaratnya apa sih gitu loh. Nah di situ kan harus ikut PKE juga, PKE penataran kode etik yang diselenggarakan oleh IAI. Nah yang lain kan tidak menyelenggarakan. Mas. Kadang ada yang tiba-tiba daftar, loh kok nggak diproses-proses? Ya itu karena syarat utamanya itu harus yang permohonan baru ya Mas ya, itu harus ikut penataran kode etik. Yeah. Kalau yang untuk PKE sebenarnya nggak wajib kan untuk yang permohonan baru loh. Oh, yang terbaru nggak wajib lagi ya? Yang wajib itu PKE. Yang PKE aja untuk yang permohonan baru. Tapi kalau untuk yang PKA ini hanya untuk
yang mengajukan konversi atau perpanjangan nantinya. Oh ya, yang PKA-nya. Kalau di ini biasanya pilihan PKB pilihan ya. Kalau PKB wajib itu ya PKA, tapi untuk proses konversi. Saat ya ini zaman saya dulu ya. Iya, atau nanti yang perpanjangan itu diminta. Tapi kalau untuk khusus permohonan baru itu hanya PKA aja, sama portofolio tentunya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya sebenarnya dengan mengikuti PKA kan hukumnya lumayan juga kan? Iya. Lumayan besar ya untuk bisa memenuhi jumlah itu. Tapi untuk yang permohonan baru itu kalau menurut saya sih mendingan ikut semuanya. Semua. Karena apa? Di situ tuh biasanya ada muatan-muatan di itu tadi uji potensi. Ya. Ya kan 13. Jadi soal-soalnya kurang lebih ya di situ-situ saja. Karena itu dipaparkan waktu PKA. Dan itu nanti waktu uji kompetensi sangat berguna. Berarti kan nggak ada ruginya ikut IAI kan? Nggak ada. Malah untung sebenarnya. Iya. Karena banyak teman, banyak informasi yang baru mengenai dunia arsitektur, bahan dan segala macamnya itu kalau ikut organisasi profesi IAI tidak rugi. Kalau saya ini di luar konteks ini ya, konteks sebagai IAI ya. Jadi dalam kita ini kan arsitek ya, profesi yang kalau saya bilang di Indonesia ini belum mapan dokter ya, maksudnya secara keprofesian ya. Kalau dengan kita menyatu berkumpul dan semakin kuat, semakin baik dan orang masyarakat secara umum juga semakin paham nih peran arsitek itu sepenting apa gitu sehingga kita bisa sama-sama aware. Makanya ada kode etik tadi sehingga yang beraktivitas ini tidak saling tidak saling bergesekan, tidak saling berbeda pandangan gitu kan. Kan kode etik penting ya kalau dari kata profesional. Berarti kan kita punya hubungan-hubungan yang bisa memungkinkan untuk saling bergesekan ya. Kalau nggak ada kode etik ya lumayan Mas, itu betul. Ini belum ngomongin yang konsultan ya. Kalau yang arsitek aja udah harus saling aware. Makanya kalau dengan ikut IAI mestinya bisa saling ini ya. Ini bukan promosi ya, saya bukan promosi IAI. Kalau daftar aja, gampang. Padahal kadang-kadang susah sih. Ada orang menganggap daftar IAI susah loh. Yeah. Saya juga nggak ya memang mungkin nggak tahu entah karena bayar iurannya kah? Iurannya loh jauh di bawah iurannya Royal Enfield Group ini loh, karena kan masih lebih murah gitu daripada ikut yang lain. Iya. Saya rasa dengan iuran tuh lebih ke kayak apa namanya itu kalau sumbangan lah ya, bukan sumbangan. Ya karena iuran sangat berguna untuk ini berputarnya roda organisasi karena untuk berkegiatan tentunya butuh ini ya dana juga. Betul. Mau nggak mau ada dana kan profesional. Iya. Kan itunya yang harus dan pengurus IAI juga nggak digaji juga sebenarnya. Tidak dapat spesial. Bahkan enggak boleh jelasin ya. Ini nanti ada sisi khusus curhat ya kayaknya. Iya. Jangan kadang ada paling iuran untuk gaji pengurus IAI enggak. Pengurus IAI enggak ada yang digaji sebenarnya. Kalau bisa ya. Kalau bisa, aduh, ya adalah. Ya mungkin itu yang bisa jadi topik menarik ya ke depan. Berarti konklusinya apa nih Mas? Pembahasan kita hari ini Mas? STRA penting. STRA penting. Jadi walaupun masih simpang siur, nggak ada salahnya kita segera mengurus ya. Jadi kayak orang bikin usaha lah. Nggak usah mikir marketingnya gimana, pokoknya bikin CV dulu lah gitu. Betul. Jadi ini ada STRA-nya, berarti kan sudah ada izinnya untuk berpraktek. Nah, itu yang mendasar. Jadi walaupun saya paham kalau teman-teman yang masih semangat untuk mendesain itu kayak kadang-kadang mengenyampingkan itu ya. Sekarang saya juga termasuk salah satunya gitu. Jadi harus nyempatkan untuk mendokumentasikan apa yang dikerjakan sama ya itu tadi mengurus sertifikasinya. Ya itu kadang-kadang yang sering kelewat ya Mas ya. Betul. Ya itu. Jadi walaupun proyeknya bukan proyek pemerintah juga mestinya ya juga ber-STRA kan karena harus. Ya itu tadi karena setiap orang yang berpraktek di dunia arsitektur itu harus
ber-STRA. Ya, makanya kalau misalnya dia mau berpraktek sebagai arsitek, maka punya STRA. Walaupun dia itu di kontraktor misalnya. Iya. Walaupun di kontraktor ataupun di bekerja di mana gitu, dia masih punya profesi sebagai arsitek ya diurus gitu ya. Ya nanti pembahasannya bakal banyak nih kayaknya dari edisi perdana gini. Mudah-mudahan ini ya bisa lanjut ya pembahasan Ya, jadi ngos-ngosan. Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai, tapi ini agak serius menjurusnya. Ya, supaya mudah dipahami. Kadang-kadang kalau bahasanya ya nggak tahu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang bingung, monggo dijawab. Kebetulan memang nanti bisa kita share juga yang kita ketahui ya di dunia arsitektur ya. Di arsitektur secara apa? Administratif apa? Bahasanya apa tuh? Secara administratif ya? Iya. Nah, itu mungkin ada yang belum paham, bisa nanti tulis di komen. Nanti mungkin semampunya bisa kita sempatkan untuk membalas gitu. Kita sempatkan lah. Pokoknya kalau setiap ada pertanyaan, pasti dibalas. Jadi jangan lupa share dan like supaya subscribe supaya konten-konten kayak gini yang santai tapi ngos-ngosan ini bisa ada terus, supaya nanti topik-topik yang berkaitan dengan ini atau yang lain bisa kita angkat lagi di atau mungkin teman ada ide. Oh ini loh konten tentang ini ya gitu. Tulis komen di bawah. Baik, mungkin sekian dulu dari kami. Saya Arda Pranowo. Saya Gitar. Kita ketemu lagi di Ngos-ngosan edisi berikutnya. Ciao.